Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama, kelas 12 TSM 2, Sekolah SMK LPPM RI 2. Saya akan mempresentasikan tentang transmisi otomatis atau CVT. Transmisi otomatis atau dikenal dengan sebutan Continuous Variable Transmission (CVT) adalah transmisi yang dapat membuat kita dapat merasakan kenyamanan karena kita hanya perlu menarik gas tanpa memindahkan transmisi, karena transmisi akan berpindah secara otomatis. Tidak hanya kemudahan dalam berkendara, tetapi juga kemudahan dalam perawatan transmisi dan tampilan futuristik membuat masyarakat makin melirik sepeda motor jenis ini. Saya akan menjelaskan tentang fungsi transmisi pada sepeda motor dan bagian-bagian dari sistem transmisi otomatis serta fungsinya. Transmisi otomatis adalah transmisi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis VBL atau yang dikenal dengan CVT (Continuous Variable Transmission). CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dan drive wheel menggunakan prinsip gaya gesek. Nama dan fungsi komponen transmisi otomatis sebagai berikut. 1. Puli penggerak atau puli primer. Puli primer adalah komponen yang berfungsi mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dan roller yang berdiri dari beberapa komponen berikut. 1. Dinding luar puli penggerak dan kipas pendingin berfungsi untuk memperbesar perbandingan rasio di bagian tepi komponen ini. Terdapat kipas pendingin yang berfungsi sebagai pendingin ruang CVT agar bel tidak cepat panas dan aus. 2. Dinding dalam puli penggerak mobile drive phase. Dinding dalam merupakan komponen puli yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. 3. Bushing atau ghost puli. Komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam puli agar dinding dalam dapat bergerak mulus sewaktu bergeser. Roller. Roller adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja roller, semakin berat rollernya, maka dia akan semakin cepat bergerak mendorong movable drive phase pada drive wheel sehingga bisa menekan belt ke posisi terkecil. Namun, supaya belt dapat tertekan hingga maksimal butuh roller yang sesuai. 5. Plat penahan. Komponen ini berfungsi untuk menahan gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar sewaktu mendorong oleh roller. 7. V-belt berfungsi sebagai penghubung putaran dari puli primer ke puli sekunder. Besarnya diameter V-belt bervariasi tergantung pabrikan motornya. Puli yang digerakkan atau puli sekunder. Puli sekunder adalah komponen yang berfungsi yang berkeseimbangan dengan puli primer mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh oleh puli primer. CVT yang terlalu keras dapat membuat drive belt jauh lebih cepat aus karena belt tidak mampu menekan dan membuka driven. CVT yang terlalu keras jika dipaksakan dapat merusak clutch atau coupling. Panas yang terjadi di bagian CVT akibat perputaran bagian-bagian dapat membuat tingkat kekerasan materi parts memuai. Pada tingkat panas tertentu, materi parts tidak akan sanggup menahan tekanan pada tingkat tertentu pula. Kampas coupling dan rumah coupling. Pada umumnya, fungsi dari coupling adalah untuk menyalurkan putaran dari putaran puli sekunder menuju gigi reduksi. Cara kerja coupling sentrifugal adalah pada saat putaran stasioner atau langsam, putaran poros puli sekunder tidak diteruskan ke penggerak roda. Ini terjadi karena rumah coupling tidak berputar terhadap kampas dan pegas pengembali yang terpasang pada poros puli sekunder.
Pada saat putaran rendah, gaya sentrifugal dari kampas kupling menjadi kecil sehingga sepatu kupling terlepas dari rumah kupling dan tertarik ke arah polos puli sekunder. Akibatnya rumah kupling menjadi bebas. Dinding dalam puli sekunder. Bagian ini memiliki fungsi yang kebalikan dengan dinding luar dari puli primer, yaitu sebagai rel agar sabuk dapat bergerak ke posisi yang dalam puli sekunder. Torsi cam. Bila mesin membutuhkan torsi yang lebih atau bertemu jalan yang menanjak, maka beban di roda belakang meningkat dan kecepatannya menurun. Gigi reduksi. Komponen ini berfungsi mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh oleh CVT agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Pada gigi reduksi, jenis dari roda gigi yang digunakan adalah jenis roda gigi helikal yang bentuknya miring terhadap porosnya. Cara kerja CVT seperti telah dijelaskan di atas, transmisi terdiri dari dua buah puli yang dihubungkan oleh sabuk V-belt, sebuah kopling sentrifugal untuk menghubungkan ke penggerak roda belakang ketika turtle gas dibuka, dan gigi transmisi satu kecepatan untuk mereduksi mengurangi putaran puli penggerak atau puli primer dari puli sentrifugal unit diikatkan ke ujung poros engkol, bertindak sebagai pengatur kecepatan berdasarkan gaya sentrifugal. Puli yang digerakkan atau puli sekunder berputar pada bantalan poros utama transmisi. Bagian tengah kopling sentrifugal diikatkan atau dipasang ke puli dan ikut berputar bersama puli tersebut. Drum kopling berada pada alur poros utama dan akan memutar poros tersebut jika mendapatkan gaya dari kupling. Kedua kupling masing-masing terpisah menjadi dua bagian dengan setengah bagiannya dibuat tetap dan setengah bagian lainnya bisa bergeser, mendekat atau menjauhi sesuai arah poros. Pada saat mesin berputar, celah puli penggerak berada pada posisi maksimal dan celah puli yang digerakkan pada posisi minimum. Keuntungan dan kerugian transmisi otomatis. Transmisi otomatis memiliki keunggulan dibandingkan transmisi manual. Di antaranya, pengoperasiannya mudah, lebih nyaman dalam pemakaiannya, perawatan yang lebih mudah, memiliki percepatan yang halus. Kesimpulan, dari rangkaian kerja proyek akhir yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Transmisi otomatis sepeda motor bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memperoleh perbandingan putaran antara puli primer dan puli sekunder. Transmisi otomatis sepeda motor terdiri dari 3 komponen, yaitu puli primer, puli sekunder, dan gigi reduksi. Saran: dalam proses pembuatan alat peraga dan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, penyusun yang memberikan saran-saran berikut. Perhatikan kondisi mesin, baik itu sistem transmisi atau sistem lainnya. Perhatikan kondisi roller dan belt, jika aus maka harus segera diganti. Kerusakan pada kopling sebaiknya cepat diisi agar penyaluran tenaga putar dapat berjalan lancar. Jangan lupa memberi pelumasan pada pos puli primer dan pada torsi cam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.